Baiklah, di sini kami akan menunjukkan cara penggunaan data validasi dalam Microsoft Excel. Nah, di sini kami sudah punya datanya, yaitu data kependudukan di beberapa provinsi di Indonesia. Nah, di bawah inilah kita akan membuat tabel terpisah untuk data validasinya. Lihat data per tahun dengan cepat, maka kita menggunakan fungsi data validasi dan Microsoft Excel yang berada di tab data. Nah, itu ada di data tools, namanya data validation. Kemudian kita klik lalu pilih data validation. Akan muncul window seperti ini. Nah, pada pilihan allow, kita pilih list. Karena kita ingin membuat daftar. Kemudian pada bagian search-nya, kita blok data yang ingin kita lihat. Di sini kita akan melihatnya per tahun, jadi kita blok tahunnya. Kemudian pada bagian input message bisa dikosongkan. Kalau input message itu gunanya untuk memberi pesan atau informasi. Nah, kemudian di sebelah kanannya lagi ada error alert, itu gunanya untuk memberi peringatan kalau misalnya data yang kita ketik itu atau kita masukkan itu tidak ada. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita memakai rumus VLOOKUP. Kita bisa melihat rumusnya sebagaimana di komputer, yaitu VLOOKUP sama dengan tahunnya yang sudah kita pilih 1980, kemudian tabel array-nya dari 1980 di blok sampai 2010, kemudian kolom index number-nya B24 tambah 1. Lalu kita tarik ke bawah sehingga terisilah data sesuai dengan tabel di atas. Jika kita mengganti tahunnya, maka datanya otomatis terganti juga. Inilah dia fungsi dari data validasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang fungsi dari data validasi. Data validasi berfungsi sebagai sarana untuk membatasi jika seseorang ingin mengisi atau ingin menginput data yang sudah kita buat. Di sini kita sudah punya beberapa tabel. Yang pertama, tabel untuk yang diisi atau tabel yang digunakan untuk membuat data validasi nantinya. Yang kedua yaitu tabel list yang berguna untuk membuat data validasi tersebut. Di tabel yang akan kita isi dengan data validasi yaitu di tabel daftar mahasiswa Pajati. Di sini ada beberapa kolom. Nantinya di kolom agama akan kita isi fungsi dari data validasi tersebut.
Mari kita coba. Untuk mengisi kolom agama, kita blok sel B3 sampai B7. Setelah itu, lari ke menu data, cari tools data validasi, akan muncul kotak dialog seperti ini. Setelah itu, isi di bagian setting di low. Kita isi dengan list. Setelah itu, kita buat daftar listnya dengan memblok J3 dan sampai J7 yang berada di tabel list. Setelah itu, agar seseorang dapat mengetahui apa yang ingin diisi atau apa yang ingin diinput sesuai dengan perintah yang kita inginkan, kita tinggal menambahkan pesan yang tertera yang berada di kotak dialog data validation yang pilihan input message. Di sini kita akan memberikan pesannya dengan cara memberikan judul pesannya seperti ini. Dan apabila kita ingin menambahkan perintah error atau jika seseorang menginput data yang tidak sesuai dengan daftar yang kita sudah sediakan, kita bisa membuat dengan suatu peringatan yang dapat kita isi di error, yaitu kita bisa memilih stylenya atau bentuk error yang tidak sesuai. Kita bisa memilih tanda berhenti, perhatian, dan informasi. Di sini kita akan menggunakan bentuk peringatan. Setelah itu kita buat judul peringatannya. Setelah semua diisi, klik OK. Nah, di sini sudah akan ada perintah yang tadi kita buat. Jika seseorang ingin mengisi atau menginput data di kolom agama, maka ia bisa mengisi sesuai dengan list yang sudah tertera. Selain fungsi itu, kita akan mengisi kolom alamat sama seperti tadi. Cuman di sini kita menggunakan allow-nya kita ganti dengan text leg.
di mana jika seseorang ingin menginput suatu data, kita bisa membatasi berapa kata yang ingin ditulis. Misal di kotak minimum kita buat not dan maksimum 25 kata. Setelah itu kita juga ingin membuat pesan perintahnya. Setelah itu kita beri tanda error. Klik OK, maka perintah pesannya isi sesuai dengan alamat. Jika seseorang mengisi pada kolom alamat melebihi 25 kata, maka akan muncul pesan error seperti ini. Maka akan muncul pesan error. Maka ia harus sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan. Untuk kolom jenis kelamin, kita bisa membuat data validasi seperti pada kolom agama.
Pada kolom nilai UTS, kita akan menggunakan data validasi dengan law yang berbeda. Kita bisa menggunakan whole number untuk membatasi seseorang mengisi nilai UTS. Kita bisa membatasinya dengan apa yang sudah kita inginkan. Misal kita ingin mengisi atau membatasi seseorang mengisi nilai 10 sampai 100. Dan kita akan mengisi pesan perintah yang ingin kita buat. Setelah itu klik OK. Di sini jika seseorang mengisi nilai, maka ia harus mengisi nilai 10 sampai dengan 100. Jika dia mengisi kurang dari 10 atau lebih dari 100, maka akan muncul pesan error. Seperti ini. Maka ia harus sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan. Pada kolom huruf, kita bisa membuat data validasi seperti pada kolom agama dan jenis kelamin. Oke. Mungkin sampai di sini saja yang bisa
kami sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.